Mbak. Kasihan, Mbak. Usai chat minta dijemput pulang, seorang santri tewas dikeroyok oleh rekannya di sebuah pondok pesantren di Kediri, Jawa Tengah. Tak hanya pesta menarik, selebritas rela merogoh kocek dalam untuk memberikan hadiah ulang tahun yang unik ke anak-anak mereka. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Bintang Maulana, seorang santri di pondok pesantren di Kediri, Jawa Timur, tewas setelah dianiaya oleh sesama santri. Peristiwa ini terbongkar saat keluarga curiga dengan kondisi jenazah korban yang penuh luka lebam. Pengurus pondok pesantren mengaku pertama kali mendapat laporan dari kakak sepupu Bintang bahwa korban terjatuh di kamar mandi. Sakit apa kok ke rumah sakit? Katanya terpeleset kan? Akhirnya saya spontanitas karena ya saya percaya bahwa itu kakaknya kan, masa kakaknya mau menipu kan ya enggak kecil kemungkinan kan gitu kan, enggak masuk akal gitu. Kalau yang menemukan dia jatuh di kamar mandi siapa pertama? Kakaknya. Sebelum jenazah datang, korban sempat berkirim pesan pada ibundanya yang menyatakan dirinya dalam ketakutan. Korban kerap kali minta dijemput untuk pulang ke rumah. Tapi kalau dia misal dibully sama teman-temanku juga, dia nggak pernah bilang sama saya gitu. Terus paling kadang cuma cerita kembali gitu. Aku diginiin sama ini gitu. Tapi ya dia nggak ngelawan. Usai ditemukan adanya tindak pidana kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia, polisi akhirnya menetapkan 4 orang anak yang berhadapan dengan hukum. Termasuk salah satunya adalah kakak sepupu yang melapor pertama kali. Kami telah amankan 4 orang dan kita juga tetapkan sebagai tersangka dan kita laksanakan penahanan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Untuk motifnya apa dan? Motif sementara masih diduga karena ada kesalahpahaman di antara anak-anak pelajar. Meski telah berdiri sejak 2014 dan memiliki 93 santri, namun Pondok Al-Hanifiyah belum berizin. Pihak Kemenak memastikan akan memantau proses hukum kasus ini. Keberadaan ponpes tersebut belum memiliki izin operasional pesantren. Santri sekitar 74 putri dan 19 putra, dan kegiatan ponpes dimulai tahun 2014. Artinya bahwa lembaga tersebut otomatis bukan tidak menjadi kewenangan kami, tetap kita pantau. Tetapi untuk proses hukum ini menjadi bagian terintegrasi bahwa penyelesaian itu sampai di sana. Keempat pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polres Kediri Kota. Pelaku terancam pasal tentang perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Unjuk rasa mahasiswa Universitas Pancasila ini buntut dari dugaan pelecehan yang dilakukan rektor terhadap karyawannya. Mahasiswa menuntut agar rektor segera dipecat dan diproses secara hukum. Pihak kampus menyatakan telah menonaktifkan sementara rektor dari jabatannya. Kabar pahit ini terkuak saat kedua korban memberanikan diri melapor atas pelecehan yang dialaminya pada tahun 2023. Kejadian pertama pada bulan Februari saat korban R sedang mengerjakan tugas di ruang kerja rektor. Pasca kejadian itu korban R langsung dimutasi.
Hal serupa juga dialami oleh korban D yang merupakan tenaga honorer. Usai mendapatkan tindakan tidak senonoh, D memutuskan untuk mengundurkan diri. Setelah melapor, kedua korban menjalani pemeriksaan tes psikologi forensik selama 3 jam di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Namun, pasca melapor, korban R justru kerap mendapat intimidasi dari pihak kampus. Bahkan, dirinya mendapat surat peringatan. Korban akhirnya mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Kasus perundungan siswa SMA Bina Nusantara memasuki babak baru. Keluarga korban akhirnya meminta perlindungan LPSK karena merasa mendapatkan teror dari orang tidak dikenal. Keterangan dari ibu korban bahwa ada semacam nomor yang tidak dikenal itu menghubungi terus-menerus lebih dari 5 kali, dan ketika diangkat itu bicara cuma woi dengan membentak. Itu keterangan pertama. Dan keterangan yang kedua adalah kita tahu bahwa orang tua korban dan korban ingin kasus ini bisa selesai sampai tahapan pemeriksaan dan putusan di pengadilan. Maka kami mengedukasi selaku mitra hukum bahwa adanya restitusi yang bisa diakses oleh korban di Indonesia, terutama anak. Status para terduga pelaku kini dipertanyakan. Pasalnya, pernyataan Kemendikbud berbeda dengan rilis yang diunggah pihak sekolah pada 21 Februari. Bahwa pelaku sudah tidak menjadi bagian dari komunitas Binus School. Kemendikbud memastikan pelaku belum dikeluarkan dari sekolah. Sekolah juga tidak akan mendapatkan sanksi. Penyelesaian secara kekeluargaan bisa dibilang secara kekeluargaan, artinya semua kepentingan anak menjadi atensi kami. Bu, untuk status siswa sendiri apakah status siswa sendiri dikeluarkan atau bagaimana? Status siswa karena masih dalam proses hukum tentu saja ini yang kita akan tunggu. Demikian ya. Berarti masih berstatus sebagai siswa BINUS. Sampai saat ini masih status sebagai siswa BINUS karena kan proses hukumnya masih berjalan. Lalu itu harus kita hormati. Ini mobil kami, Pak. Video terus. Keributan ini terjadi saat seorang polisi dihentikan paksa karena dituding menjadi penadah mobil. Bapak-bapak kepolisian, mohon maaf ya, Bapak kepolisian. Tidak ada haknya bapak-bapak di sini untuk menghalangi kami. Betul. Silakan bikin laporan di Polres kalau memang bisa. Betul. Silakan, kami tunggu. Tak hanya mobil yang dikendarai ini, 2 mobil lainnya juga diambil paksa di waktu yang bersamaan di lokasi lain. Menurut pengakuannya, polisi ini telah memberi uang 150 juta masing-masing untuk gadai 3 mobil. Aku duduk di sini, mobilku. Jangan, Pak, kami amankan dulu di Polres. Setelah peristiwa ini baru diketahui bahwa STNK yang dipegang palsu. Kasus tudingan penadah dan gadai mobil ini tengah ditangani Propam Labuhan Batu. Lihat ini, Bapak Kapolri. Bentrok ini terjadi di luar Stadion Sijalak Harupat saat polisi mengawal supporter PSIS Semarang untuk meninggalkan lokasi ketika pertandingan di menit ke-60. Selama pertandingan, supporter tamu dikawal ketat karena sesuai aturan PSSI, mereka dilarang masuk. Namun sekitar 600 orang meminta ganti rugi uang tiket, makan, hingga transport Semarang-Bandung jika tidak diizinkan masuk. Tawuran 2 kelompok remaja ini terjadi di Jalan Perjuangan Baru, Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi. Kedua kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam, kayu, dan batu. Bentrokan ini dilatar belakangi saling ejek di media sosial, hingga mereka menentukan lokasi tawuran. 1 orang tewas dan 3 pelajar diamankan polisi. Pelaku curanmor ini nyaris tewas dihakimi warga saat hendak mencuri 1 sepeda motor di halaman masjid di wilayah Kampung Parung, Gunung Putri, Bogor.
Dari kesaksian warga, pelaku berjumlah 2 orang, namun satu pelaku berhasil melarikan diri. Untuk mencegah amukan massa yang lebih besar lagi, pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Gunung Putri. Dua remaja ini nekat saling serang dengan senjata tajam di Jalan Arteri Tol Jor, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Aksi duel ini sengaja direkam dan dipertontonkan tanpa ada yang memisahkan. Warga sekitar mengatakan peristiwa serupa kerap terjadi baik malam maupun dini hari, lantaran lokasi yang sepi. Pemuda ini justru dianiaya para pembalap liar karena tak terima dibubarkan secara paksa. Bahkan pemuda lainnya sempat ditelanjangi dan secara membabi buta mengeroyok korban. Polisi telah menangkap 3 dari 8 orang remaja yang diduga menjadi pelaku penganiayaan balap liar di Jalan Suro, Menggolo. Unjuk rasa di depan kantor KPU Buton Tengah ini tiba-tiba ricuh saat polisi mengadang massa yang mencoba masuk dengan mobil pengeras suara. Massa kesal karena perwakilan KPU tak kunjung keluar untuk mendengarkan aspirasi pendemo. Aksi dilakukan untuk mendesak KPU agar segera melakukan pemungutan suara ulang. Massa mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika KPU tidak segera melakukan pemungutan suara ulang sesuai rekomendasi dari Bawaslu yang bersifat wajib. Percaya dan tidak percaya. Tokoh ulama dan tokoh masyarakat bersama Pak Wali termasuk ormas mendukung. Kericuan antara pihak pemilik hiburan malam dengan Pemkot Serang ini terjadi saat akan dilakukan pembongkaran bangunan. Pihak pemilik tempat hiburan malam bahkan nekat mengadang traktor milik Pemkot Serang. Bangunan yang berdiri di atas tanah negara ini wajib dibongkar karena tidak memiliki izin. Inilah detik-detik relawan salah satu calon legislatif memprotes pleno rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan PPK karena diduga terjadi data bocor. Situasi mulai membludak, massa mulai berkumpul di Kecamatan Cikampek. Para relawan kesal karena hasil rekapitulasi tiba-tiba berubah karena tidak sesuai dengan formulir C1. Gatan Saleh, mantan suami Dina Lorenza dan Cut Keke, nekat menembak rekannya di sebuah kantor di wilayah Jatinegara gara-gara selisih pekerjaan. Peristiwa ini terjadi pada 8 Februari pukul 2 dini hari. Namun hingga 27 Februari, pelaku kabur dan mangkir 2 kali dalam pemeriksaan polisi. Pada hari ulang tahun ananda tercinta dari pasangan selebritas Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Aminah Hana Nur Atta mendapat kejutan hadiah istimewa dari kedua orang tuanya, yaitu mobil mewah.
berdua sama Azura mau? Oh mau. Emang suka naik mobil? Oh suka. Mobil ini seharga 900 juta hingga 1 miliar rupiah khusus untuk Aminah di ulang tahunnya yang kedua. Tidak hanya itu, Aminah juga mendapatkan banyak hadiah dari selebritas lain. Ulang tahun yang meriah ini baru saja dirayakan pada 23 Februari di playground sebuah mal di kawasan Jakarta Selatan. Aminah sendiri genap berusia 2 tahun pada 22 Februari. Pesta ulang tahun kali ini serba pink dengan tema Pororo, kartun asal Korea Selatan. Bukan hanya pesta yang menarik, selebritas lainnya juga merogoh kocek dalam-dalam untuk memberikan hadiah ulang tahun yang unik dengan harga yang cukup fantastis ke anak-anak mereka. Berikut informasinya. Apa ini, Jo? Mau naik nggak? Mama boleh naik? Boleh. Mama yang naik ya? Birthday itu aja. Happy birthday aja. Ulang tahun keberapa? Rayanza Malik Ahmad, anak dari pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, mendapatkan eksavator mini PC01 saat merayakan hari ulang tahunnya yang kedua. Bulldozer. Ini bulldozernya gede banget ya, Ja? Oh my God. Tidak hanya itu, Rayansa atau yang kerap disapa Cipung juga dikejutkan dengan kedatangan bulldozer dan traktor berukuran besar yang dihadirkan khusus di hari ulang tahunnya pada 26 November 2023. Cipung bahkan diajak melihat langsung petugas mengendalikan traktor dan bulldozer yang diparkirkan di depan halaman rumah. Rayansa dan Nagita juga memakai seragam layaknya kontraktor. Putra dari selebritas serta politikus Krisdayanti dan pengusaha asal Timor Leste Raul Lemos juga pernah merasakan dapat hadiah mewah. Pada hari jadinya yang ke-8, Kellen mendapatkan hadiah spesial berupa mobil mewah dari sang ayah Raul Lemos. Hadiah spesial ini harganya ditaksir mencapai lebih dari 500 juta rupiah. Namun mobil mewah ini hanya bisa dipakai di Timor Leste. Selanjutnya ada Sydney Augusto Putra Utama atau kerap disapa Nino Kuya, anak dari pasangan Uya Kuya dan Astrid. Di hari ulang tahunnya yang ke-16, tanpa diduga Nino Kuya dapat hadiah istimewa berupa 3 unit replika mobil klasik dari Uya, Astrid, dan kakaknya Cinta Kuya. Tak main-main, meski replika, ketiga mobil sport klasik ini bernilai total hampir 1 miliar rupiah. Di antaranya replika Aston Martin dengan harga 290 juta, Mercy SL seharga 300 juta, dan Lotus seharga 250 juta. Nino sempat terkejut saat kado untuknya datang. Nino juga mengaku bingung cara mengendarainya. Pakai bensin. Pasti lambat kan? Biasanya kan yang kecil kayak gini-gini lambat. Bukan, ini bukan pakai aku. Dia Nora, baru tahu. Ini bisa sampai 50 km per jam. Meski demikian, Nino tetap senang karena kejutan ulang tahun dari keluarganya sukses. Cut. Selebritas Raditya Dika juga pernah memberikan hadiah unik kepada sang buah hati Alinea Avana Sution pada hari ulang tahun yang kedua. Hadiah unik ini berupa saham dari 2 perusahaan yang berbeda.
Dalam unggahannya, Radit menjelaskan jumlah 11 lot saham diambil dari tanggal dan bulan kelahiran Alinea pada 6 Mei. Alea, kalau kau senang hati bilang Aksa. Yeay. Jumlah 11 lot saham yang diberikan pun terbagi dua. 6 lot saham dari perusahaan makanan bayi kegemaran Alinea dan 5 lot saham lainnya dari perusahaan es krim kesukaan Alinea. Alinea. Lalu apa yang perlu diperhatikan saat hendak memberikan hadiah di hari ulang tahun Ananda? Sedikitnya ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam memilih hadiah ulang tahun. Yang pertama, sesuaikan hadiah dengan umur yang berulang tahun. Buku cerita anak bisa jadi pilihan menarik, apalagi jika anak sedang tertarik untuk membaca buku. Pilihan buku dengan banyak gambar dapat menambah ilmu anak. Peralatan ibadah juga bisa jadi alternatif untuk mengenalkan agama ke anak. Lalu hadiah yang baik adalah yang dapat mengedukasi. Seperti untuk anak perempuan bisa dibelikan peralatan memasak lengkap dengan dapur mini. Kado edukasi ini dapat menarik kreativitas anak. Bisa juga balok susun untuk anak laki-laki. Lalu yang terakhir, hadiah dapat bermanfaat sesuai kebutuhan. Seperti jika berusia 3 tahun sedang belajar bersepeda, bisa dibelikan sepeda anak. Atau jika sudah bisa naik sepeda, mungkin juga bisa dibelikan skuter mini. Informasi ini mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.